Shalom. Kami dari Departemen Pelayanan Anak-anak Konferens Jawa Kawasan Timur membagikan renungan 100 hari berdoa yang dibawakan oleh anak-anak sekonferens Jawa Kawasan Timur. Marilah kita mengikuti setiap hari dengan harapan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Saya akan membawakan renungan 100 hari berdoa hari yang ke-63. Sebelum kita mendengarkan renungan 100 hari berdoa, mari kita berdoa dan tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, berkati saya dalam menyampaikan firman Tuhan agar menjadi berkat bagi saya dan semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, membuka buku Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Isinya adalah, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pembahasan kita pada hari ini adalah, apa itu suci hatinya? Ada 3 hal yang tertulis di dalam buku Khotbah di atas Bukit halaman 26. Yang pertama adalah, Roh Kudus membawa kebenaran tentang Allah dan membukakan pengertian kepada hati manusia, tapi kita harus meminta Roh Kudus itu. Yang kedua adalah, hati yang suci melihat Tuhan dalam hubungan yang baru dan penuh kasih, seorang penebus yang memiliki keindahan karakter. Ketiga adalah, kita rindu memantulkan gambar dan rupa Allah. Jadi, Bapa rindu menyambut anaknya yang bertobat dan hatinya dipenuhi sukacita yang tak terkatakan. Tanyakan dalam hati, ketika kita berjalan dengan setia bersama Tuhan, maka akan terus-menerus membuka mata kita untuk memahami karakternya yang penuh kasih. Saat kita menyadari kesucian dan kemurniannya, maka kita menyadari betapa berdosanya kita dan kita diundang untuk menerima pembasuhannya. Sekarang kita hanya bisa membayangkan keindahan surga, tetapi tidak lama lagi kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Sungguh bahagia saat itu. Apakah kita merindukan surga? Kita harus bersaksi bagi Dia. Apakah kita sudah bersaksi bagi Dia? Walaupun kita masih kecil, kita bisa bersaksi bagi Dia melalui tingkah laku kita yang baik, seperti menurut kepada orang tua dan menghormati orang lain, sehingga kita bisa menobatkan orang lain dan bisa bersama-sama masuk ke surga bila Yesus datang kedua kalinya. Banyak kesaksian dalam 100 hari berdoa dan doa-doa dijawab seperti Sana dan John, yang membuat mereka bahagia dan orang lain pun bahagia. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terlebih dahulu mohon ampun dosa yang sudah kami perbuat yang pada hari ini Tuhan. Tolonglah kami agar memiliki hati yang murni, bebas dari dosa. Tuhan, dosa-dosa kesalahan kami. Saya juga berdoa untuk tempat pelayanan kedukaan yang mengurus orang yang meninggal akibat COVID-19. Berilah kesehatan dan kekuatan Tuhan. Saya berdoa juga untuk gereja-gereja di Fiji supaya dapat bekerja sama dalam
penginjilan Tuhan. Saya juga berdoa untuk pelayanan GMAHK Harvest di Alabama supaya dapat memenangkan jiwa-jiwa yang mau berserah kepada Tuhan, menghapuskan dosa-dosanya Tuhan. Berkati juga kami semua dan jauhkanlah kami dari sakit penyakit Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian dari renungan kita. Terima kasih.